إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Siapa saja anak muda yang tumbuh dalam mencari ilmu dan ibadah hatta yakbur, sehingga dia dewasa, artinya sejak kecil dia sudah menuntut ilmu dan juga ibadah sehingga dia dewasa. Wa yastaghfiru lahumul hitanu fil bahri. Al-hitan ini ikan. Sudah hitan macam paus sudah. Jadi ikan yang ada di laut itu selalu memohon ampun untuk para ulama. Jadi kita sendiri kan, ya namanya orang alim, pasti dia banyak istighfarnya kan gitu. Artinya dengan istighfar dia juga Allah sudah ampuni. Dan kemudian ini ada apa namanya, ikan di lautan juga selalu memohon ampun untuk para ulama. Istighfar yang begitu. Jadi yang dosa-dosa yang kita nggak sadari Allah ampuni semua. Ini kapan ikan itu memohon ampun? Iza matu ila yaumil qiyamah. Apabila para ulama itu mati, maka sejak saat itu ikan memohon ampun sampai hari kiamat. Luar biasa. Itu karena keutamaannya para ulama. Ada penghasilan. Lalu barangnya utuh. Gak ada pemasukan pada hari itu, jadi ya lu. Jadi walaupun orang untuk hitungan dagang ya, kan kita nggak jualan atau tutup kan barang kita masih ada utuh ya. Karena barang itu nggak terjual, yang biasanya kita jual kita mendapatkan untung 100 juta, hari ini toko kita tutup, ya, maka hitungan orang dagang rugi. Ternyata kan nggak maksudnya, barangnya kecuali barangnya habis nggak ada duitnya, ya kan jelas rugi itu ya. Nah, jadi kalau hitungan orang dagang itu hitungan rugi. Dia untung kadang-kadang jadinya rugi. Jadi setan itu kadang menggoda itu lebih gampang orang yang ibadah aja tapi nggak pakai. Setan itu kan pintar godanya. Kalau kita mau sholat dibuat terasa malas, ya. Tapi kita semangat nih, datang ke masjid, sholat. Emang sedang berhenti? Enggak. Dia boleh lagi bagaimana cara sholatnya supaya enggak khusyuk. Kalau sholat mikirin apa gitu lah. Dan kunci yang tahu ilmunya, maka nilainya pun berbeda. Nah ini artinya ada redaksi yang lain dibilang min ghairi alimin di sini atau min jahil billah, dia nggak tahu, nggak paham tentang Allah, udah sholat aja. Dulu ada kemencing itu orang Nasrani masuk Islam. Nah dia masuk Islam, dia pengen, dia baca buku itu. Ungkapanlah mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf itu artinya lemah, qulub itu artinya hati. Orang baru masuk Islam itu hatinya masih lemah, imannya masih lemah. Maka jangan ada orang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mu'allaf, bagaimana nih mu'allaf? Enggak, orang itu baru masuk Islam, dia makanya orang mu'allaf dia berhak untuk mendapatkan dana dari
zakat, bantuan dari zakat. Itu ada mu'allafati qulubuhum, ada begitu. Jadi ada keinginan untuk masuk. Saya kasihan kalau orang masuk Islam kemudian nggak ada. 3 tahun masih harus 10 tahun. Ini malah semua. Kalau masalah 10 tahun lalu, wah itu mestinya ya karena tadi itu mungkin karena nggak belajar sehingga pemahamannya masih dulu. Kita kan baca Al-Quran begitu. Kapan kita baca Al-Quran begitu? SD dulu waktu masih hanya disuruh orang tua, sekarang udah susah disuruh. Hah? Ya kan ngaji kan disuruh waktu SD doang dulu, disuruh ngaji musola. Habis itu udah, ya kok baca Al-Quran kita ya segitu-gitu udah. Nggak dikembangin sampai sekarang kan udah. Jadi udah nanti kita. Lah sekarang mau cinta Rasul sampai jam 2 nggak perlu. Udah sampai jam 11 cukup ya, 11 cukup. Daripada kebangun. Hah? Jadi ya kita harus membedakan nanti. Gimana yang bilang cinta sama Rasul kan takutnya Rasul nggak ngakuin gitu, nggak ngaku kita cinta sama dia. Lalu supaya lewat gimana? Nabi ngajarin kepada umatnya nih, jangan sampai ninggalin sholat, apalagi yang fardu. Lah kok kita memperingati Maulid? Kandungan saja, bahkan kalau kita baca dari bapaknya itu, bapaknya Nabi itu, ada seorang perempuan ini ahli kitab, artinya dia mengerti tentang kitab nanti akan lahir seorang Nabi. Dia melihat cahaya itu ada pada diri ayahnya Nabi, Abdullah. Kita bicara ayahnya Nabi karena Nabi udah lahir ya, Nabi nggak tahu kalau itu nanti akan lahir nama. Pada diri Abdullah itu ada cahaya yang istimewa. Maka perempuan itu pengen berzina sama apa namanya? Ilmunya bermanfaat buat orang banyak, maka Allah ampuni 40 macam dosa, 40 dosa sebelum orang pembunuh ini diampuni salah. Mungkin masih ada yang ingat ini bukan untuk ngomongin kejelekan orang, itu udah semua orang tahu terus itu. Yang ingat Mario Teguh, ya? Motivator. Super ya, salam super. Saya kalau lihat TV ya itu yang saya lihat. Mario Teguh, kemudian King Andy, itu orang-orang hebat yang ditampilkan. Mario Teguh itu ayatnya kullama adha'a lahum asyaifi wa idza aslama alaihim walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Jadi ada orang yang berjalan kalau ada lampu doang. Ya, nanti begitu lampu itu dalam umumnya an-nisu dan apa? Wafil kubri mu'nisa. Itu ada usia doanya. Jadi ilmu itu mu'nis yu'annis itu menenangkan. Jadi orang yang berilmu kira-kira itu di kuburnya menenangkan dia nggak disiksa. Di ilmunya sebagai cahaya yang menerangi, yang mendampingi. Itu pertemuan malam besok saya mohon izin, kemudian mungkin malam Kamis depan juga kebetulan lah insya Allah saya akan berangkat umroh. Kamis itu udah masuk hotel untuk manasik. Jadi mungkin ini rasa kesyukuran saya, tapi saya juga pengen hal ini menjadi motivasi buat teman-teman semua. Kalau dilihat dari duit, gitu. Saya termasuk orang yang susah buat umroh, buat haji.
Tapi kita punya harapan. Harapan kita adalah Allah satu-satunya. Jadi teman-teman jangan melihat. Dia bertanya, pengen, udah mentok di situ doang tuh. Doa. Belum tentu. Tapi padahal kan cara kita ketika kita pengen, kita mohon. Abah tahu. Kita tahu kalau keluarga saya itu kayak apa yang kita. Mungkin begini, saya flashback ya. Orang kuliah itu ngambil S2 itu rata-rata 4 tahun. Ya. Saya itu 7 tahun. Ya. Bisa dua kan? Hah? Lumayan bisa dua kan? Iya, itu doang.